Oke, perkenalkan saya sendiri Ahmad Fahmi Mata NIM 141180030. Ingin melanjutkan dari Mas Alam yang sebelumnya, yakni bagian proses front office dan back office. Jadi proses front office dan back office. Front office adalah proses di mana perusahaan berinteraksi langsung dengan pelanggan dan termasuk pemasaran, penjualan, dan layanan. Kemudian proses back office juga penting untuk operasi perusahaan, karena proses back office termasuk keuangan, akuntansi, IT, dan sumber daya manusia. Jadi dalam itu proses front office dan back office itu sangat penting karena mereka langsung bersinggungan dengan operasi perusahaan tersebut. Kemudian metodologi dan studi kasus perusahaan. Studi kasus melibatkan penyelidikan holistik mendalam terhadap fenomena yang tidak dapat dipelajari secara independen dari konteks di mana mereka terjadi. Mengadopsi pendekatan positivis dalam penelitian ini karena kami percaya cara MNC menggunakan IT untuk mengkoordinasikan operasi global adalah fenomena objektif yang dapat diidentifikasi oleh logika deduktif dan yang dapat secara akurat dijelaskan oleh eksekutif senior di perusahaan dan akan dijelaskan oleh eksekutif senior di perusahaan dengan ruang terbatas bagi peserta wawancara untuk membangun makna mereka sendiri. Berdasarkan pendekatan positivis, tujuannya adalah untuk menggabungkan sumber data dari kantor pusat Eropa dengan anak perusahaan Amerika Serikat dari perusahaan studi kasus kami untuk sampai pada serangkaian wawancara terpadu tentang cara MNC menggunakan IT untuk mengkoordinasikan operasi global. Jadi mereka itu konsisten dengan menggunakan aplikasi penelitian studi kasus yang tepat sehingga mereka dapat mengembangkan metodologi tersebut. Kemudian selanjutnya ini equipment firm atau perusahaan peralatan. Perusahaan peralatan adalah unit bisnis terbesar kedua dari perusahaan peralatan global yang didirikan pada tahun 1800-an. Perusahaan peralatan menjual kepada pelanggan industri melalui dealer independen dan milik perusahaan. Asia adalah pasar terkemuka untuk perusahaan peralatan Eropa. Untuk perusahaan peralatan Eropa adalah pasar terkemuka kedua dan Amerika Utara adalah pasar terkemuka ketiga. Dalam hal TI, perusahaan peralatan memprakarsai implementasi Enterprise Resource Planning atau ERP global utama selama pertengahan 2000-an. CIO mengkomunikasikan kepada tim riset bahwa implementasinya adalah 70% selesai. Sistem ERP mencakup modul untuk pemasok global dan informasi pelanggan, penanganan, dan pengiriman pesanan manufaktur perusahaan tersebut mulai manufaktur. Kemudian selanjutnya ini perusahaan tersebut mulai meningkatkan ERP untuk proses global karena perusahaan peralatan menjual volume yang signifikan melalui dealer independen. Perusahaan peralatan menghadapi tantangan TI bahwa sistem dealer tidak distandarisasi dan tidak secara konsisten terintegrasi dengan perusahaan peralatan di seluruh jaringan dealernya. Perusahaan peralatan kemudian memiliki visibilitas ke stok dealer dan data penjualan untuk produk perusahaan peralatan. Jadi mereka ini karena menggunakan TI, jadi linknya itu lebih luas sehingga antara satu dengan yang lain itu berhubungan sehingga dealer yang satunya itu dapat menganggap dari dealer lain itu dari minyak kita, jadi kita bisa menjualnya seperti itu. Kan ada teknologi. Kemudian perusahaan suku cadang. Eropa adalah pasar terkemuka untuk perusahaan suku cadang. Asia adalah pasar terkemuka kedua dan Amerika Utara adalah pasar terkemuka ketiga. Perusahaan suku cadang telah tumbuh secara organik dan melalui akuisisi. Perusahaan menjual 4 lini produk dan diorganisasikan ke dalam 3 divisi dengan 40 segmen berdasarkan industri pelanggan. Oke, lanjut tadi habis azan. Tadi kan sampai ERP ya, ERP. Jadi mereka membentuk link sehingga bisa saling berhubungan dan menganggap barang dealer lain itu barang kita gitu, seperti itu. Kemudian kemudian selanjutnya ini perusahaan suku cadang. Perusahaan suku cadang tadi udah sampai suku cadang ya. Eropa itu terkemuka pertama, kemudian Asia itu yang kedua dan Amerika Utara adalah terkemuka ketiga. Dan mereka telah melalui akuisisi dan tumbuh secara organik atau secara alami ya. Kemudian fungsi inti yang terkait dengan produk dan manufaktur dilakukan di tingkat divisi atau segmen. Divisi membutuhkan fleksibilitas dalam produksi dan pengiriman karena mereka perlu beradaptasi dengan kebutuhan pelanggan yang berubah dengan cepat. Beberapa koordinasi antara divisi dan kantor pusat pada fungsi terkait produk seperti
pengadaan dan pemasaran. Mereka lebih berkoordinasi terhadap fungsi back office seperti keuangan, organisasi, kemudian pemasaran. Karena mereka kan terus melihat data-data dari gudang gitu. Kemudian organisasi dan infrastruktur TI perusahaan mencerminkan struktur perusahaan karena sifat desentralisasi manufaktur dan fleksibilitas yang diperlukan oleh divisi. Setiap wilayah dan lini produk mungkin memiliki proses, aplikasi, dan data sendiri. Misalnya, perusahaan suku cadang diharuskan mempertahankan data yang terpisah dan aman pada penjualannya ke Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Perusahaan suku cadang semakin mengandalkan penjualan perdagangan elektronik di beberapa lini produk, lebih dari 50% dari total pesanan dan mendekati 100% untuk beberapa segmen niche. Sementara bagian perusahaan sedang melakukan beberapa proyek untuk menyatukan infrastruktur TI. Dalam kasus lain, bagian perusahaan telah menentukan bahwa tidak ada gunanya memusatkan sistem TI karena biaya peningkatan dan implementasi yang diperlukan melebihi skala divisi dan produk. Kemudian selanjutnya, perusahaan barang rumah tangga. Industri ini tuh terkonsentrasi di jalur manufaktur dan penjualan. Dan industri ini menghadapi tekanan margin yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Menanggapi lingkungan yang kompetitif, perusahaan fokus pada arus kas dan profitabilitas. Perusahaan dengan beralih ke struktur regional ke struktur terpusat. Selama masa studi kasus, perusahaan bergerak melampaui Dewan Global untuk menunjukkan direktur global untuk pengadaan litbang dan manufaktur. Konsisten dengan strategi untuk memusatkan dan menstandarisasikan operasi, firma ini melakukan proyek standarisasi teknologi global yang didukung oleh CEO. Tujuan proyek adalah untuk menyelaraskan proses dan meningkatkan efisien untuk memperkuat kontrol, menurunkan biaya, mengelola risiko, dan meningkatkan transparansi informasi yang akan mendukung keputusan yang lebih baik. Perusahaan mengalami kemajuan dari 30-40 ERP yang berbeda ke sistem ERP tunggal. Meskipun beberapa lokasi mungkin memiliki implementasi atau contoh yang berbeda. Untuk mencapai data master umum dan proyek ini melibatkan berbagai fungsi termasuk penjualan, kemudian pemrosesan, pesanan, pengadaan, manufaktur, keuangan, dan sampai SDM. Satu fungsi yang tidak direncanakan untuk standarisasi adalah manajemen dari saluran penjualan lokal. Kemudian selanjutnya perusahaan produk konsumen, perusahaan customer product. Perusahaan memproduksi sebagian besar produk di wilayah tempat produk dijual. Jadi mereka produksi itu nggak jauh dari tempat yang dijual ya. Selain itu, pangsa pasar dan pertumbuhan penjualan perusahaan mengejar efisien global dan sedang dalam proses mengubah operasinya dari struktur regional menjadi struktur produk. Nah, perusahaan menggabungkan IT menjadi satu unit global. Perusahaan memiliki tujuan untuk memusatkan platform TI di seluruh geografi untuk keuangan, manufaktur, pemasaran, dan administrasi. Kemudian selanjutnya yakni proposisi. Proposisi itu berdasarkan penelitian sebelumnya yang menggambarkan mekanisme yang melalui TI memvalidasi globalisasi. Artikel ini meningkatkan pemahaman tentang konteks di mana mekanisme tertentu mungkin lebih berlaku untuk perusahaan dengan spesifikasi ke dalam perusahaan patungan dengan perusahaan yang lebih besar untuk mendistribusikan karakteristiknya. Selanjutnya itu ke konfigurasi rantai nilai. Pabrikan barang tahan lama itu menggunakan IT untuk mendukung sentralisasi produknya. Misalnya perusahaan peralatan menggunakan informasi dari penjualan dan pemasaran, permintaan pelanggan harga, persyaratan aftermarket dalam R&D, dan pembuatan produk baru. Perusahaan peralatan mengandalkan akuisisi untuk melengkapi portofolio produknya, dan perusahaan menerapkan sistem ERP global untuk mengintegrasikan akuisisi ke dalam jaringan globalnya. Perusahaan barang rumah tangga mulai mencari cara untuk berbagai komponen di seluruh wilayah dengan tujuan jangka panjang untuk berbagai platform di seluruh wilayahnya. Pergerakan produksi dan sumber di seluruh wilayah, dan akhirnya berbagai komponen dan platform akan memiliki
sistem yang berkelanjutan di bagian TI dan mendukung konfigurasi rantai nilai. Kemudian selanjutnya itu koordinasi rantai nilai. Begitu perusahaan multinasional mengkonfigurasi rantai nilai mereka perlu berkoordinasi aktivitas di seluruh rantai nilainya, karena sementara perusahaan menggunakan IT untuk membuat keputusan dan mengelola sumber daya untuk kita, jadi mereka apabila sudah menggunakan TI atau IT tersebut, mereka harus mengaktifkannya di seluruh jaringannya agar terkoneksi dengan lainnya, seperti itu. Karena itu dapat digunakan untuk membuat keputusan, kemudian membuat atau mengelola sumber daya yang ada di dalamnya tersebut, atau mengelola kegiatan yang ada di dalamnya tersebut, dalam perusahaan tersebut. Sifat penggunaan TI akan bervariasi berdasarkan sifat kegiatan. Perusahaan lebih menekankan pada standar dan mengotomatiskan proses back office, karena pelanggan jarang langsung berinteraksi dengan proses back office dan mungkin tidak menganggap proses ini sebagai bagian dari nilai perusahaan proposisi. Oleh karena itu, perusahaan multinasional menggunakan IT lebih banyak untuk koordinasi dan efisiensi proses back office lintas daerah selain untuk koordinasi front office, seperti itu. Kemudian daya tanggap lokal. Proses back office lebih cocok untuk koordinasi global negara karena proses kantor depan yang unik dan diperlukan untuk menyesuaikan produk untuk pasar yang berbeda. Sementara industri spesifikasi memiliki perbedaan terbatas di pasar. Preferensi Summer lebih tunduk pada budaya lokal dan rasanya. Oleh karena itu, perusahaan multinasional itu dengan individu konsumen, ganda akan lebih memanfaatkan TI untuk beradaptasi dengan proses TI sendiri. Satu wilayah di mana perusahaan produk konsumen menghadapi persaingan yang lebih besar sebagai sistem untuk meningkatkan pangsa pasarnya, seperti aplikasi untuk tenaga penjualan, untuk mengirimkan data pada perusahaan tenaga, dan promosi secara real time di lokasi retail. Itu. Kemudian bagian diskusi dan kesimpulan, untuk mengatasi kesenjangan dalam penelitian tentang bagaimana perusahaan multinasional menggunakan IT kemudian memfasilitasi globalisasi, kami mengusulkan bahwa perusahaan multinasional yang memproduksi barang tahan lama menempatkan lebih besar fokus menggunakan IT untuk rekonfigurasi rantai nilai daripada MNC yang memproduksi barang yang tidak dapat disembuhkan, dan bahwa MNC menempatkan fokus yang lebih besar dalam menggunakan IT untuk mengkoordinasikan back office dari proses front office. Juga mengusulkan bahwa perusahaan multinasional dengan konsumen individu menempatkan fokus yang lebih besar pada penggunaan TI untuk mencapai respon lokal daripada MNC dengan industri pelanggan, seperti itu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak kurang yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.